Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devina Kristiana Subagio dari Prodi Pendidikan Kimia dengan NIM K332303 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan cara pengolahan data menggunakan aplikasi Origin Lab pada data FTIR, UVDRS, SEM, dan XRD 2 PIK dan 3 PIK. Untuk video tutorialnya, silahkan disaksikan di video berikutnya. Blok semua datanya, kita copy. Setelah itu kita masuk ke aplikasi Origin, kita copy paste, lalu masuk ke A. Kolom A kita beri nama wave number, lalu yang kolom B di long name-nya kita beri nama transmitan. Lalu kita mungkin kalau kita kurang besar, kolomnya kita perbesar dulu. Setelah itu kita blok kolomnya, blok tabelnya, lalu kita masuk ke plot, kita pilih line, setelah itu kita akan keluar gambar grafiknya. Setelah itu kita ganti keterangan gelombangnya, kita ganti dengan double klik yang ada di layar. Setelah itu kita ganti dengan GTIMN karena kita akan menganalisis senyawa itu, lalu kita pencet OK. Setelah selesai, kita akan mengatur skala dengan cara double klik skala yang ada di grafik. Setelah itu kita double klik, kita masuk ke scale, lalu kita dari horizontal from-nya kita ganti dengan 4000, to-nya kita ganti 400. Setelah itu kita ke vertikal, kita pilih vertikal, kita ganti dari 40 ke 110. Setelah itu kita pencet OK. Begitu. Setelah itu kita akan membaca gelombangnya dengan cara klik screen reader. Kita pencet gelombangnya yang membentuk lonjakannya, lalu kita pencet T untuk menulis dari hasil screen readernya. Kita tulis yang ada di X data displaynya, kita tuliskan di X-nya yang terdeteksi. Setelah itu kita rapikan, kita ulangi lagi, kita cari lonjakannya lagi dengan cara screen reader. Kita pencet gelombangnya. Setelah itu kita analisis grafiknya. Setelah itu kita tulis data yang terdeteksi. Setelah sudah, kita rapikan. Setelah itu selesai, kita pilih file, save project as, lalu kita beri nama filenya. Karena ini data FTIR, kita beri nama FTIR senyawa yang kita gunakan, lalu kita beri keterangan project. Setelah selesai diberi nama, kita save, kita klik save. Setelah itu kita akan menyimpan grafiknya dengan cara klik file, kita export graph dialog. Setelah itu kita pilih dulu image type-nya, kita pilih PNG. Setelah itu kita beri nama filenya FTIR GTIMN image atau grafik. Setelah selesai kita memberi nama filenya, kita pencet OK. Nanti akan tersimpan sesuai nama dokumen atau folder yang sudah kita pilih untuk menyimpan data tersebut, hasil datanya. Setelah itu kita pencet OK. Ya, data sudah tersimpan. Lalu kita akan membuat sebuah analisis baru, yaitu GTI V5MN. Kita pilih file, new project. Setelah itu kita masuk lagi kita kasih nama dulu aja. Kita beri nama long name-nya di wave number dengan wave number, yang B transmitan. Kita masuk ke GTI VMN, kita blok, kita copy paste, blok lagi, masuk ke plot. Seperti tadi kita kasih nama keterangan senyawanya dulu dari grafiknya. Setelah itu kita pilih plot, line, lalu kita atur ganti nama tadi. Terus setelah itu kita atur skalanya sama seperti tadi, horizontal dari 4000 ke 400, lalu yang vertikal dari 40 ke 110. Setelah itu kita pencet OK. Setelah selesai kita screen reader lagi lonjakannya, kita tulis data display yang tertera di data display. Lalu kita tulis X yang dari X, misalkan X sama dengan 3196,443, kita bisa tulis sesuai yang ada di data display. Selanjutnya kita next lagi, kita cari lonjakannya. Setelah itu kita screen reader itu terdeteksi, lalu kita tulis lagi menggunakan teks. Setelah itu kita rapikan dulu
gelombang data displaynya tadi yang terdeteksi kita rapikan. Setelah itu selesai, kita bisa save sebuah project kita di grafik kita ini. Kita sama seperti tadi, save project as, kita kasih nama dokumennya. Setelah itu kita klik save, lalu kita save juga grafiknya dengan cara save file, export grabs, lalu kita pilih grab dialog, kita pilih image type-nya PNG, lalu kita beri nama file name-nya. Setelah itu klik OK. Selesai. Setelah itu kita masuk lagi ke penggabungan dari antara GTIMN dan GTIVMN. Sama seperti tadi, dengan cara kita masuk ke dokumennya. Sebelum itu kita atur dulu tabelnya, kita beri nama seperti tadi. Tapi dengan cara kita men-setting dulu, setting kolomnya dengan kolom C dan D, kita tambahkan 2 tabel tadi. Nah, kolom C ini kita set as dulu, set as, kita klik kanan, lalu kita klik set as, kita ubah jadi X. Setelah itu kita beri nama kolom A itu wave number, B transmitan, lalu C juga sama. Yang C kita beri nama wave number, yang D transmitan. Setelah itu kita masuk ke spreadsheet yang berisi datanya, lalu kita copy, kita paste lagi, lalu copy lagi GTIMN di awal, lalu GTIVMN di akhir, lalu kita copy paste. Setelah itu kita plot line. Setelah itu kita beri keterangan yang garis hitam, grafik yang hitam bergaris hitam, kita kasih nama dengan GTIMN. Lalu yang garis merah kita kasih nama GTIVMN. Setelah itu kita atur skalanya, kita masuk ke scale, kita beri from 4000 to 400 yang horizontal, vertikalnya kita beri 40, dari 40 ke 110. Setelah itu kita pencet OK. Udah diatur skalanya. Setelah itu ya kita ubah dulu keterangan ini, garis dari grafiknya. Yang pertama kita kasih GTIMN, lalu yang kedua kita ganti GTIVMN. Setelah itu kita akan membaca, yang sebelumnya tadi kita klik OK dulu. Nah, sudah selesai. Lalu kita screen reader, dengan cara klik screen reader, kita pencet di gelombangnya, lonjakan gelombang. Setelah itu kita terdeteksi di data displaynya, kita tulis yang X sama dengan 3225,171. Kita rapikan dulu. Setelah itu sama dari grafik yang bergaris merah ataupun yang bergaris hitam. Kita pencet screen reader lagi, kita klik lonjakannya, setelah itu kita tulis, setelah itu kita cari lagi yang terdapat lonjakannya, lonjakan yang paling dalam. Nah, itu kita pencet, kita deteksi dengan screen reader, sama juga seperti tadi. Setelah selesai kita rapikan, setelah kita screen lagi, tulis lagi, lalu kita rapikan. Setelah selesai kita seperti tadi, save project dan save grafik. Caranya sama seperti yang tadi. Seperti itu.
kita akan mengolah data UV-DRS dengan cara kita membuka dulu Origin, aplikasi Origin, lalu kita pencet tambah tambah tabel kolomnya ditambah 2. Setelah itu di long name yang A, kolom A, kita beri nama wavelength dalam kurung nm, nanometer. Terus lalu yang B kita beri nama absorbansi atau abs. Lalu di kolom C kita beri nama energi dalam kurung HV. Lalu di kolom D kita beri nama dalam kurung buka F besar, kurung buka R besar, kurung tutup HV, H kecil, V kecil, kurung tutup, pangkat setengah. Lalu kita masuk ke data kita C3N460 yang spreadsheet absorbansi, kita copy datanya lalu kita paste. Setelah itu kita masuk ke kolom C, kita beri rumus di fx sama dengannya itu kita kasih rumus 1240 garis miring A atau 1240 per A. Lalu yang di kolom D, setelah kita kasih nomor rumus, kita kasih klik enter. Terus setelah itu kita ke kolom D dengan diberi rumus sama yang maksudnya kolom D kita kasih nama kurung buka B dikali B atau star C, B bintang C, kurung tutup, pangkat setengah. Setelah itu klik enter, lalu kita set as dulu seperti tadi. Kolom C kita set as X, lalu setelah itu C dan D kita blok, plot, line, klik plot, terus line, kita muncul grafiknya. Karena di data ini belum ada lonjakan, maka kita pencet atau kita klik analyze. Setelah itu kita pencet signal processing. Setelah itu kita pilih smooth, lalu pencet open dialog. Lalu di point of window-nya kita ganti jadi 30, lalu klik OK. Setelah itu kita ganti keterangannya yang garis hitam, kita ganti keterangan senyawa yang kita analisis, yaitu C3N4 pada ukuran gelombangnya 60. Lalu kita klik OK. Setelah itu, supaya kita bisa memotong sumbu X-nya dengan kita zoom grafiknya tadi. Setelah itu kita pencet line tool, kita cari lonjakan yang paling awal yaitu, terus kita memotong sumbu X, kita potong dengan lurus ya, dari ujung lonjakan sampai ke sumbu X, memotong sumbu X. Setelah itu kita cari screen dengan band gap-nya dengan screen reader, pencet. Setelah itu kita tahu, atau mungkin bisa difoto terlebih dahulu supaya tidak hilang ya. Kita foto, setelah itu kita nanti tulis band gap-nya. Band gap sama dengan tadi kan sudah difoto hasilnya, deteksi dari screen readernya. Nah, kita tulis dari hasil X-nya. Kita tulis, mungkin bisa 3 angka di belakang koma atau 4 angka di belakang koma. Lalu kita tulis band gap sama dengan 3,323 EV. E-nya kecil, V-nya besar. Seperti itu. Lalu setelah itu kita rapikan, kita perkecil. Udah selesai band gap dari senyawa C3N460 sudah ketemu. Setelah itu kita rapikan, setelah dirapikan selesai, kita save seperti sama kayak tadi, file, save project as, sama. Lalu yang dialog
grafiknya juga sama seperti itu. Lalu kita akan menganalisis senyawa selanjutnya, yaitu dengan file new project. Sama seperti tadi, kita blok seluruh datanya yang ada di spreadsheet. Setelah itu kita copy, lalu kita masuk ke origin dengan tambah kolom, kita beri seperti nama tadi ya, kita paste, lalu kita beri rumusnya tadi 1240 per A B kali C pangkat setengah, lalu kita beri nama FR seperti tadi ya, long name nya sama seperti tadi, F besar, R besar, HV pangkat setengah, energi HV, wavelength, lalu absorbansi NM. Setelah itu kita blok C, kita blok kolom C dan D, pilih plot line. Setelah itu kita cari lonjakannya sama seperti tadi, karena belum ada lonjakan kita pilih analyze, lalu kita pencet signal processing smooth, open dialog. Setelah itu kita ganti point of window-nya menjadi 30. Setelah itu klik OK. Lalu kita ganti keterangannya, keterangan dari gelombangnya juga. Nah, biar kita bisa memotong sumbu X-nya dengan mudah, kita perbesar, lalu kita pencet line tool, kita gambar garisnya, lalu kita potong dengan sumbu X. Setelah itu kita cari band gap-nya. Mungkin dengan garisnya tadi kita bisa pertebal juga dengan cara klik kanan, properties, kita ubah dulu, klik kanan, lalu kita pencet properties. Setelah itu kita ubah warna garis yang memotong sumbu X tadi dengan warna merah, lalu kita ubah ketebalannya 1,5, lalu klik OK. Setelah itu kita akan mencari band gap-nya dari grafik yang memotong sumbu X tadi, yang udah kita tarik garis tadi. Kita klik screen reader-nya, lalu terdetek. Sebelum hilang kita foto dulu hasilnya. Setelah itu kita tulis hasilnya tadi yang ada di X band gap sama dengan 3,312 E kecil dan V besar, EV. Setelah itu kita perkecil tulisannya, lalu kita rapikan supaya rapi. Setelah itu selesai, kita save sama seperti tadi, file save project as, lalu kita kasih nama, lalu jangan lupa juga grafiknya kita simpan dengan cara file, export graph dialog, kita pilih dulu tipe gambarnya, lalu kita klik, kita beri nama dari filenya ini, lalu klik OK, selesai. Lalu selanjutnya kita akan memberikan tutorial data XRD. Kita pencet dulu data XRD dengan cara kita masuk ke senyawa yang kita analisis, spreadsheet yang senyawa yang kita analisis, lalu kita blok, lalu kita copy. Setelah kita copy, kita masuk ke origin, kita copy paste yang sudah kita copy tadi datanya, kita copy paste. Nah, lalu kita beri nama kolom yang ada di A, kita beri nama senyawa yang kita analisis, GNICO. Ini XRD 2 peak ya teman-teman. Lalu yang kolom B juga kita beri nama. Lalu untuk di kolom units kita beri nama 2 theta. Mungkin tetanya kita bisa cari di Google, lambang theta. Lalu yang di kolom A, lalu yang di kolom B kita beri nama intensitas di bagian unitsnya. Setelah itu kita copy pick listnya, karena kita menggunakan CU dan NI, kita copy pick listnya nikel dulu. Setelah itu kita delete, kita akan ambil 2 theta dan I nya jadi 2 terbelakang sendiri kita sisakan, yang depan kita delete. Lalu kita beri nama long name-nya yang ada di kolom C dan D, kita beri nama JCPDSNI karena kita habis mengcopy pick list-nya dari
nikel. Lalu yang CU kita juga sama, copy paste lagi. Kita copy pick listnya, lalu kita paste. Lalu 5 terdepan kita hapus, delete, sama kita kasih nama JCPDS CU, dan di bagian unitsnya kita beri nama 2 theta dan intensitas. Setelah selesai kita beri nama di unitsnya, kita set as dulu kolomnya. Yang C kita kalau beri set as X, yang C, D, E, F nya pun juga sama, kita blok semuanya, pilih plot. Setelah itu kita pilih multi panel, lalu kita pilih stack. Setelah itu kita pencet klik preview, lalu OK. Setelah itu akan keluar grafiknya. Setelah keluar grafiknya, kita pencet JCPDSCU nya, garis grafiknya kita pencet, klik double klik. Kita klik dulu, setelah itu kita double klik. Sambil menunggu, kita double klik lagi karena tidak bisa ya. Kita ulang, kita klik double klik lagi. Lalu setelah itu akan muncul, nah connect-nya kita ganti no line, lalu kita pilih drop lines, kita checklist di bagian vertikal, lalu klik OK. Sama juga pada JCPDSNI, pada grafiknya kita pilih connect-nya jadi no line. Setelah itu kita masuk ke drop lines, kita checklist bagian vertikalnya, lalu setelah selesai kita klik OK. Nah, setelah selesai kita pencet di bagian tabelnya GNICU, kita pilih analyze, kita smooth lagi, point of window-nya 30, lalu klik OK. Setelah itu kita akan keluar garis merahnya, kita pencet lagi, lalu kita uncheck list di buku satunya, lalu kita beri nama dulu, kita rapikan dulu dan beri nama bagian itu, kita beri nama intensitas, dan yang bagian bawahnya pun juga sama, intensitas, sambil dirapikan, sambil kita memberi nama dan kita akan rapikan. Setelah itu, setelah selesai kita merapikan dan memberi nama tadi, kita rapikan dulu ya. Setelah itu kita masuk ke bagian bawahnya, kita beri nama 2 theta. Sama seperti tadi, jika kita belum ada lambangnya theta, kita bisa cari di Google lambang theta. Setelah itu selesai dari kita memberi nama, kita akan memperbesarkan dulu, kita zoom dulu. Setelah itu kita pilih double klik di bagian skalanya, kita klik, lalu kita pilih scale. Horizontalnya kita ganti dari 25 terus to-nya 100, lalu vertikalnya 300, from 300 sampai 1100. Setelah itu kita klik bagian tabelnya pada grafik, kita klik. Setelah itu tunggu sebentar, kita beri nama dulu ya. Sebelum itu kita beri nama GNICU pada garis merahnya ya. Setelah itu sambil kita rapikan ya, setelah diberi nama kita rapikan dulu, lalu klik OK. Kita pindah ke kanan, namanya tadi, keterangan dari grafiknya. Lalu yang bawahnya juga sama, lalu yang bawahnya lagi pun juga sama, seperti itu. Setelah itu kita pilih analyze, pick and baseline, lalu kita pilih pick analyzer, lalu open dialog. Terus setelah itu kita tunggu, kita pastikan integritas pick, kita next, minimum, next.
Nah, kita pastikan uncheck list dulu, enable auto find. Kita pilih gelombang, puncak gelombangnya yang paling ketara, paling nampak sekali ya puncak gelombangnya. Setelah itu kita pilih gelombangnya, setelah itu down, lalu kita next. Sebelum itu kita pilih dulu botnya, kita ubah ke positif, kita next, lalu kita pastikan semuanya. Nah, di bagian integrasinya kita pilih adjust, lalu kita crop bagian gelombangnya. Setelah itu kita crop dulu gelombangnya semua yang sudah kita pilih tadi puncaknya ya, kita pilih satu-satu, kita crop dulu ya, crop sampai kecil seperti itu ya, seperti yang ada di video. Lalu setelah selesai, setelah itu lalu kita pencet finish. Setelah itu kita kecilkan dulu hasil dari grafiknya tadi yang sudah kita pilih, puncak gelombangnya, lalu kita kecilkan dulu, kita rapikan, kita pilih fontnya, ukuran fontnya 10, lalu kita sedikit naikkan supaya rapi. Lalu setelah dari situ kita pilih ke Project Explorer, lalu kita pilih, setelah itu kita pilih book 1, kita pilih book 1. Setelah itu kita geser ke kanan, kita pilih center, kita blok centernya, kita copy. Setelah itu kita pencet ke kristalitas XRD. Posisi puncaknya kita ubah juga, ambilnya dari FVHM. FVHM-nya kita ganti dulu seperti yang ada di grafnya tadi. Kita mendapatkan ukuran kristalnya seperti itu. Setelah itu kita masuk ke luas puncak kristalnya. Luas puncak kristalnya kita pilih, kita geser ke kiri, lalu kita copy bagian area, kolom area. Kita copy, blok, copy, terus kita paste di Excelnya, di kristalitas XRD. Setelah itu sudah, kita pencet graph, pencet ke graph 1, grafik, lalu kita analyze, pick analyzer, pick and baseline, pick analyzer, open pick, open dialognya tadi. Setelah itu kita pilih, kita perbesar dulu bagiannya pick analyzernya, kita pastikan integritas pick, next, minimum, next, lalu next lagi, enable auto find-nya kita uncheck list, lalu kita ganti add. Setelah itu kita klik puncak-puncak tadi, kita double klik puncak yang kita pilih tadi. Setelah itu, setelah kita pilih, double klik lagi, oke, udah kita double klik, kita pencet down. Setelah itu pastikan ke bawah lagi, directionnya kan bot, kita ubah ke positif, lalu kita next, kita pilih integrationnya jadi adjust, all picksnya kita uncheck list, kita ubah jadi 1, lalu kita kecilkan dulu pick analyzernya, lalu kita sedikit kecilkan, kita tarik garis sampai ke ujung tepi dari gambar grafiknya, lalu kita pilih, kita klik klik finish. Nah, tadi sudah diketahui bagiannya tadi. Setelah itu akan ditemukan di integrasi yang displaynya itu tadi, data displaynya akan ketemu di bagian X-nya ya. Setelah itu kita foto, kita salin ke tulis, atau kita foto dulu, setelah itu kita ketik ke bagian Excelnya tadi. Di bagian luas semua puncak itu kita tulis apa yang tertera tadi, lalu kita klik enter,
kita mendapatkan luas puncaknya sekian, kristanilitasnya 24, sekian. Lalu kita balik ke origin, kita cancel. Setelah itu kita perkecil dulu, kita zoom, kecilkan zoomnya, lalu kita sudah mendapatkan hasilnya. Lalu setelah itu kita save dulu projectnya tadi sama seperti kayak tadi, lalu save grafiknya juga sama seperti kayak tadi, yaitu dengan sama seperti tadi, file, new project. Setelah itu kita copy dulu data yang ada di spreadsheet, kita copy paste sama seperti tadi. Di bagian long name kita kasih nama gelombang nama senyawa yang akan kita analyze. Long name-nya kita ubah dulu menjadi nama senyawanya tadi, GNICUZN, karena kita akan menganalisis 3 senyawa seperti itu. Lalu di bagian unitsnya kita beri nama 2 theta, di kolom A kita beri nama 2 theta, lalu yang di kolom B kita beri nama intensitas. Lalu kita cari peak listnya dari nikel, kita copy lagi, copy peak list. Setelah itu kita tambah dulu tabelnya 2, lalu kita copy paste, lalu 5 yang paling depan dari hasil copy paste nya tadi kita hapus, delete dulu, kita delete. Setelah itu yang 2 terbelakang tadi kita beri nama JCPDS-NI dan JCPDS-NI, sama seperti kayak tadi caranya. Lalu kita beri pick listnya dari CU. Setelah itu kita copy lagi pick listnya dari ZN, sama seperti kayak tadi, kita copy, blok copy, lalu kita delete dulu 5 yang paling depan. Setelah itu kita beri nama JCPDS-NI dan JCPDS-CU dan JCPDS-ZN. Setelah itu di bagian unitsnya kita beri nama 2 theta, lalu intensitas sama seperti tutorial yang ada di depan tadi. Setelah itu kita jangan lupa juga set as kolom-kolomnya tadi, set as ke X semua. C kita set as ke X, E kita set as ke X, lalu yang G kita set as ke X. Setelah itu kita blok semuanya, lalu kita plot, pilih stack sama seperti kayak tadi, multi panel, lalu kita pilih stack, lalu kita preview dulu, klik preview. Setelah itu kita klik OK. Sama seperti tadi, kita klik grafiknya, kita pilih no line, connect-nya kita pilih no line, lalu drop line, kita checklist vertikal, lalu OK, sama seperti kayak tadi. Lalu pada tabel grafik yang ada di atas, yang GNICUZN itu, kita pencet, klik. Setelah itu kita pilih unchecklist di bagian book 1. Bukuannya kita unchecklist, lalu kita klik OK. Setelah itu kita analyze, signal processing, smooth, open dialog. Kita ganti point of window-nya jadi 30, lalu klik OK. Lalu kita klik lagi garis merahnya, kita unchecklist dulu bukuannya. Setelah itu kita klik OK. Lalu akan nampak garis merah pada grafiknya. Setelah itu kita klik garis merahnya tadi pada grafik, klik, double klik di bagian skalanya, double klik kita kita klik bagian skala, kita atur skalanya seperti tadi, horizontal dari from 25 ke 100 to 100, lalu vertikalnya kita ubah menjadi dari from 2000
250 ke 800, lalu kita klik OK. Setelah itu kita sudah mendapatkan, kita zoom grafiknya, kita zoom, lalu kita ubah dulu, kita ubah menjadi intensitas dulu, lalu sama kita ubah semuanya dari atas sampai bawah, itu kita ubah intensitas, sambil kita rapikan. Setelah itu yang bagian bawah juga kita ubah dulu intensitas juga, lalu yang bagian bawahnya tadi kita ubah menjadi 2 theta. Lalu kita ubah dulu keterangan pada grafiknya, keterangan garis grafiknya kita ubah menjadi G, I, N, I, C, U, dan Z N, karena kita menggunakan 3 pik. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita rapikan dulu, lalu kita rapikan tadi, kita rapikan dulu nama keterangan grafiknya. Setelah itu kita pencet Analyze, Pick and Baseline, lalu Pick Analyzer, Open Dialog, lalu kita pencet, kita perbesar dulu Pick Analyzer-nya. Setelah itu kita pastikan integritas peaks-nya minimum, next, dan next. Lalu kita enable auto find-nya, kita unchecklist, kita ganti add. Lalu kita pilih puncak gelombangnya, kita double klik puncak gelombangnya, lalu kita pencet lagi puncaknya, kita double klik. Kalau bisa pilih sebanyaknya, pilih puncak yang paling nampak sekali ya, yang paling terlihat sekali. Lalu kita pilih down, lalu kita pilih botnya, kita ubah jadi positif, kita turunkan, kita ubah botnya jadi positif, lalu kita next, all, kita pilih integrasinya, kita ubah menjadi adjust, lalu kita crop lagi sama seperti kayak tadi, kita ubah, kita crop dulu setiap puncaknya tadi yang sudah kita pilih tadi. Setelah itu kita klik finish, lalu kita kecilkan dulu keterangan yang tadi, kita rapikan dulu, kita pilih ukuran font 9, kita rapikan sedikit naik atau diturunkan. Lalu setelah itu kita pilih Project Explore, kita pilih book 1, lalu kita geser ke kanan. Setelah itu kita pilih center, kita blok, kita copy, kita pilih masuk ke Excel, lalu kita ubah dulu posisi puncaknya kita ubah jadi totalnya 5. Tulisan ukuran kristalnya kita turunkan dulu karena kita tadi mendapatkan 6 puncak ya kan, kita ubah dulu. Setelah itu kita kembali lagi ke origin, kita centernya tadi kita copy, lalu kita ubah kita paste ke posisi puncak. Setelah itu FBHM nya kita copy, kita paste juga di FBHM nya, kita sambil kita rapikan ya. Lalu ukuran kristalnya kita tarik dulu, kita tarik ya, ketemu ukuran kristalnya. Sambil dirapikan kita ketemu ukuran kristalnya sekian, lalu kita geser ke kiri, bagian areanya kita copy, blok, lalu copy, terus luas puncak kristalnya kita paste di bagian luas puncaknya. Lalu kita cari lagi, kita kembali ke origin, kita kembali ke grafiknya tadi, Project Explorer, kita grafik, lalu kita pick and baseline, pick analyzer, open dialog. Setelah itu kita perbesar dulu, kita next. Setelah itu pastikan enable auto find nya kita ubah, kita pindah add, klik add, lalu kita klik juga, double klik lagi puncak grafik yang sudah kita pilih tadi. Setelah itu setelah kita pencet puncaknya tadi, lalu kita pastikan botnya positif,
kita next, lalu kita pastikan integrationnya jadi adjust, lalu all pics-nya kita ubah menjadi 1. All pics-nya kita unchecklist, kita ubah jadi 1, kita kecilkan dulu, kita tarik garisnya dari puncaknya itu ke ujung dari grafik puncaknya yang terdekat. Lalu kita ketemukan areanya sekian dan integrasinya sekian. Lalu kita foto, kita klik, kita tulis areanya tadi ke luas semua puncak. Setelah itu kita cancel dulu dari originnya tadi, kita zoom out, kita kecilkan, ditapat ukuran kristalnya 8 sekian, lalu kristalinitasnya 1, sekian ya. Setelah itu kita save project dan save grafik sama seperti tadi caranya. Lalu kita akan mengolah data dari memberikan tutorial mengolah data SEM. Kita download dulu gambar kristalnya, lalu kita buka image J, lalu kita klik file open, kita pencet gambar kristalnya tadi yang sudah kita download. Setelah itu kita tarik garis dari setiap ujungnya dengan cara analyze. Kita analyze dulu, calibrate dulu distance-nya, index-nya kita ubah 0, lalu known distance-nya kita ubah jadi 0, juga, lalu unit of length-nya pixel. Setelah itu klik OK, lalu klik garisnya itu tadi, kita tarik garis, kita cari datanya hingga kita tarik garis dulu yang ada kuning-kuning, garis-garis kecil-kecilnya itu dari ujung ke ujungnya. Lalu kita set scale, distance in pixelnya kita ubah, lalu non distance-nya kita ubah menjadi 1000. Unit length-nya kita jadikan nanometer, pixelnya 1,0. Setelah itu kita tarik garis pada ujung kristal ke ujungnya lagi sampai mendapat data yang baik atau data yang akurat atau terbaik. Kita cari data sebanyak mungkin ya, supaya kita mendapatkan data yang terbaik itu tadi. Mungkin dengan data 0,9 itu sudah yang terbaik. Jadi datanya bisa mencapai 200 ataupun bisa juga lebih, seperti itu. Setelah mencapai data yang sudah memungkinkan
baik. Lalu kita perbesar dulu resultsnya tadi, kita copy, lalu di kanan kita copy, lalu kita masuk ke origin. Setelah itu kita copy paste di originnya tadi. Setelah itu di kolom yang B kita beri nama area di long name-nya. Setelah itu kita blok kolom B, kita masuk ke plot, lalu kita pilih histogram, setelah itu kita mendapatkan histogramnya. Lalu kita pencet histogramnya, kita masuk ke klik kanan go to bin worksheet, lalu kolom A dan B kita blok, masuk ke plot, pilih bar, lalu kita pilih kolom. Setelah itu kita sudah mendapatkan kolomnya, lalu kita pilih fitting, lalu kita masuk ke nano curve fit, lalu open dialog. Setelah itu kita ubah kategorinya menjadi pick function, lalu functionnya kita ubah Gaussian. Setelah itu kita pilih advance. Setelah selesai buat pick directionnya, kita cek lagi, lalu kita pilih quantities, kita klik quantitiesnya, kita klik. Setelah itu kita scroll ke bawah, bagian fit statistiknya kita buka juga, klik, lalu add squadnya kita pilih fit, lalu setelah itu kita klik fit. Setelah itu kita mendapatkan datanya, kita klik OK. Ya, datanya sudah kita dapatkan, sekian. Lalu kita pilih grafik 2. Setelah kita pilih grafik kedua, kita rapikan semuanya. Kita rapikan supaya tertata rapi. Mungkin kita bisa membuat garis tepinya pada grafik ya, biar supaya terlihat rapi. Kita klik dulu, kita rapikan ke kanan atau ke kiri supaya bisa rapi seperti itu. Untuk garis tepinya dengan cara klik bagian skalanya, kita klik 2 kali, lalu kita masuk ke drop lines, lalu kita pilih left, show lines nya kita ubah dulu, uncheck list show line, and text nya kita stylenya yang bagian mayor, kita stylenya kita ubah non, dan yang right kita show line nya kita pilih non juga, sama seperti yang tadi. Lalu kita selesai, klik OK. Ya, kita sudah mendapatkan hasil dari SEM, grafik SEM. Lalu setelah itu kita save projectnya, lalu kita save grafiknya seperti itu.
Sekian video penjelasan dari saya tentang cara mengolah data menggunakan aplikasi Origin Lab. Dan terima kasih sudah menyaksikan dan menyimak video penjelasannya. Dan terima kasih saya ucapkan dan sampai jumpa.